anak Umi yang soleh dan soleha. Kaifahalukum? Kalau Umi tanya kaifahalukum, anak Umi jawabnya apa nak? Alhamdulillah inna bil khair. Umi doakan ya, semoga anak Umi beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita belajarnya masih dalam pelajaran daring ya anak Umi. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmunya berkah ya Naomi. Ayo semua angkat tangannya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah wa amalan sholihah. Nah, baik anak Umi, hari ini kita memasuki pelajaran PAI yaitu pelajaran 4, bersih itu sehat. Sekarang anak Umi buka bukunya halaman 25 ya. Kemarin kan kita udah belajar tentang bersuci, kemudian tata cara bersuci. Sekarang yang bagian ketiga yaitu hidup bersih. Nah, kenapa kita harus bersih? Karena bersih itu adalah pangkal sehat. Kalau kita kotor, jorok, itu nanti penyakit dan kuman-kuman mudah datang dan kita jadi mudah terserang penyakit ya Naomi. Dan juga bersih itu adalah sebagian dari iman. Nah, kalau kita orang Islam, tentunya kita harus selalu menjaga kebersihan diri, kebersihan tempat, dan lain-lain. Nah, jadi kapan aja kita harus menjaga kebersihan dan di mana saja kita harus menjaga kebersihan. Nah, yang pertama sekarang kita masuki tentang bersih badan ya Naomi. Nah, Naomi supaya badannya bersih diapain? Ayo. Yaitu dengan cara mandi. Mandinya Naomi berapa kali dalam sehari? Dua kali. Mandinya itu pagi dan sore. Kalau ada yang mandinya 3 kali gimana Umi? Oh, lebih bagus. Tapi 2 kali aja pun udah cukup ya Naomi. Jangan nggak mandi 1 hari. Misalnya pagi-pagi tuh males bangun, dingin airnya jadi nggak mandi. Nggak boleh gitu ya Naomi. Harus tetap mandi pagi dan juga nanti sorenya mandi biar tetap bersih badannya. Nah, kemudian menggosok gigi. Nah, menggosok gigi ini juga harus setiap hari. Nggak boleh nggak gosok gigi ya kan. Nanti giginya kuning. Udah gitu bolong, ompong, banyak nanti penyakit giginya, masalah di mulutnya ya. Nah, jadi gosok gigi itu kapan? Biasanya juga itu 2 kali sehari ya Naomi. Pagi bangun tidur, kemudian nanti malam mau tidur. Atau juga kalau anak Umi rajin boleh selesai makan gosok gigi biar kotorannya enggak tertinggal di dalam mulut dan enggak nyangkut di gigi ya. Supaya Naomi setiap hari harus rajin gosok gigi. Nah, kemudian yang ketiga kuku. Nah, coba Naomi perhatikan kukunya. Kuku yang panjang itu diapain? Dibiarin aja atau mau dipotong? Nah, kuku yang panjang itu harus kita potong. Nggak boleh kuku kita itu panjang-panjang ya. Karena nanti kalau kukunya panjang di situ akan nempel kuman-kuman. Nah, kalau ada kuman-kuman di situ nanti anak Umi makan. Nah, itu juga bisa menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita. Jadi kita nggak boleh memelihara kuku. Kalau udah panjang kukunya langsung dipotong ya Naomi. Nah, kemudian juga kita harus menjaga kebersihan pakaian. Pakaian kotor harus dicuci. Kalau anak Umi kan masih kecil nih, belum bisa nyuci pakaian sendiri. Jadi kalau anak Umi punya pakaian kotor langsung ditaruh di kamar mandi. Nanti kan dicuci sama mamanya ya kan, sama bundanya di rumah. Jangan dibiarin pakaian kotor berserak di mana-mana ya Naomi. Kemudian juga pakaian kita itu harus rapi dan bersih. Jangan main kotor-kotoran terus ya. Kalau udah kotor bajunya segera diganti dengan pakaian yang bersih ya Naomi. Nah, kemudian juga kita perlu menjaga
kebersihan barang-barang di rumah kita. Barang-barang di rumah kita itu harus rapi dan bersih. Anak Umi kalau ke dapur kan pasti lihat banyak piring kotor, sendok, gelas, baskom dan lain-lain. Nah, kalau piring kotor itu juga harus segera dicuci, karena nanti kalau nggak dicuci di situ banyak kuman-kuman ya kan, yang bisa menimbulkan penyakit. Jadi piring-piring kotor, sendok atau gelas itu juga harus segera dicuci anak Umi dan diletakkan di tempatnya. Kemudian alat-alat belajar seperti apa? Buku, tas, pensil, krayon, semua peralatan belajar anak Umi harus dirapikan, disimpan di tempatnya ya anak Umi. Dan Umi mau itu anak Umi yang mengerjakan, jangan mamanya, karena itu kan benda-benda atau alat-alat belajarnya kan punya anak Umi sendiri, jangan mamanya lagi yang membersihkan ya anak Umi. Anak Umi harus bertanggung jawab pada benda-benda kepunyaannya sendiri ya. Kemudian juga buku atau lemari belajar atau meja belajar itu juga dirapikan. Buku-bukunya di situ disusun semua ya anak Umi, jangan dibiarkan berserakan. Kasihan nanti mama atau bundanya di rumah capek membersihkannya ya. Nah, kemudian yang terakhir bersih tempat. Nah, tempat yang mana saja yang harus bersih? Yaitu rumah. Nah, rumah kita itu harus selalu bersih. Cara membersihkan rumah gimana Naomi? Dengan cara disapu, dipel, terus di halaman tuh kalau lihat sampah-sampah berserakan, misalnya sampah daun yang berterbangan juga segera disapu. Kemudian sampahnya dikumpulkan dan dimasukkan ke tong sampah ya Naomi. Bantu orang tuanya di rumah, bisa Naomi menyapu, membersihkan halaman, membuang sampah ya Naomi. Kemudian tempat sholat. Nah, tempat sholat kita juga harus bersih. Misalnya di sejadahnya itu ada debu-debu atau ada kotoran-kotoran. Nah, segera dibersihkan sejadahnya, kemudian disapu biar anak Umi sholatnya nanti di tempatnya yang bersih. Kemudian tempat tidur. Nah, tempat tidur kita juga harus bersih dan rapi. Coba Naomi di rumah, siapa yang kalau bangun tidur membersihkan tempat tidurnya sendiri atau masih bundanya yang bersihkan? Nah, Umi harap anak Umi sendiri ya yang merapikan tempat tidurnya. Kalau setelah bangun langsung bersihkan tempat tidurnya, dirapikan. Habis itu mandi dan berwudu untuk sholat subuh ya Naomi. Nah, Naomi insya Allah sudah paham ya tentang cara membersihkan diri, membersihkan tempat, membersihkan barang-barang peralatan kita di rumah. Nah, jadi Umi harap anak Umi bisa menerapkan semua yang kita pelajari di pelajaran 4 ini anak Umi. Yang bersih itu sehat, yaitu mulai dari bersuci, tata cara bersuci, dan melakukan pola hidup sehat, pola hidup bersih dan sehat ya anak Umi. Nah, sekarang Umi mau tugasnya anak Umi di rumah membuat video anak Umi melakukan kegiatan hidup bersih, yaitu tadi kan banyak, ada yang bersih badan, misalnya potong kuku, atau membersihkan peralatan di rumahnya seperti membereskan tempat belajar, buku-buku yang berserakan, atau menyapu halaman, buang sampah dan lain-lain. Nanti divideokan terus dikirim ke grup ya anak Umi. Baik, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga Naomi dapat memahami materinya dan dilaksanakan ya Naomi. Baik, kita tutup pelajaran kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup belajar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.